Pencairan bantuan program Keluarga Harapan atau PKH tinggal menghitung hari saja. Nah, berikut akan saya sampaikan, akan saya jelaskan tanda-tanda bagi keluarga penerima manfaat PKH yang akan cair bantuannya di tahap 3. Nah, apa saja tanda-tandanya bagi keluarga tersebut? Simak terus video ini sampai akhir. Dan kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar sobat YouTube semua? Semoga sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan informasi. Alhamdulillah, tinggal menghitung hari saja bantuan program Keluarga Harapan atau yang biasa dikenal dengan PKH tahap 3 ini akan segera dicairkan. Nah, sebelum pencairan PKH, berikut akan saya jelaskan tanda-tanda bagi keluarga penerima manfaat PKH yang nanti akan dicairkan bantuannya. Nah, apa saja tanda-tandanya? Simak terus video ini sampai akhir. Dan sebelum kita lanjut, silahkan yang baru bergabung di-subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Nah, sobat YouTube, PKH tahap 3 ini pasti dinanti-nanti oleh para keluarga penerima manfaat se-Indonesia. Nah, jadwal tepatnya pencairan PKH tahap 3 ini sebenarnya kapan sih? Kalau menurut jadwal yang sudah diumumkan atau sesuai bisnis PKH, ini per triwulan sekali ya untuk tahun 2021. Di mana tahap pertama ini dicairkan di bulan Januari tahun 2021. Untuk tahap kedua, alhamdulillah juga sudah dicairkan di sekitar akhir Maret, bahkan ada yang April, ada yang Mei, dan juga ada yang baru dicairkan di bulan Juni ini. Karena memang di tahap kedua ini ada beberapa termin dalam pencairan PKH. Ini dikarenakan adanya perbaikan data DTKS yang dipadankan dengan Dukcapil. Maka data para penerima keluarga manfaat PKH yang belum padan karena masih proses pemadanan data agar valid dengan Dukcapil, jadi dibagi di beberapa termin. Bagi yang tidak cair di termin pertama, dicairkan di termin kedua, ketiga, keempat, sampai ke termin 11 ya, terakhir di daerah kami. Nah, untuk PKH tahap 3 ini, jadwalnya kalau tidak dimajukan atau tidak diundurkan, ini adalah bulan Juli tahun 2021. Nah, saat ini sudah memasuki akhir bulan Juni. Maka dari itu, tinggal menghitung hari saja bantuan PKH tahap 3 ini akan dicairkan. Semoga saja para KPM PKH ini yang masih memenuhi syarat ini bisa cair bantuannya di tahap 3. Nah, apa saja tanda-tanda keluarga penerima manfaat PKH yang nanti akan cair bantuannya di tahap 3 bulan depan? Nah, berikut tanda-tanda bagi keluarga penerima manfaat bantuan PKH ini yang nantinya akan cair bantuannya di tahap 3. Yang pertama adalah pastikan Anda jika sebagai keluarga penerima manfaat PKH masih masuk dalam kategori keluarga miskin atau rentan miskin. Atau bahasa lebih sopannya adalah masih masuk dalam keluarga prasejahtera. Nah, kalau
masih masuk atau layak masih masuk dalam keluarga miskin atau rentan miskin, berarti Anda masih layak masuk dalam DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Karena memang seluruh bantuan sosial termasuk PKH ini, acuan datanya untuk saat ini harus mengacu pada data DTKS. Nah, apabila syarat pertama Anda masih masuk golongan keluarga miskin atau rentan miskin, yang kedua adalah Anda masih memiliki salah satu komponen yang menjadi syarat penerima bantuan PKH. Ada komponen kesehatan, pendidikan, maupun kesejahteraan sosial. Pastikan di dalam keluarga Anda masih ada mungkin ibu hamil atau anak usia dini, balita umur 0 sampai 6 tahun, atau anak sekolah SD atau SMP atau SMA, atau di dalam keluarga Anda masih terdapat lansia minimal 70 tahun atau disabilitas berat. Namun ini semuanya harus ada di dalam 1 KK. Nah, ingat ya, dalam 1 KK. Kalau berbeda KK, sekarang ini tidak bisa ya. Dan pastikan anggota rumah tangga Anda yang menjadi komponen syarat untuk mendapatkan PKH, misal anaknya yang usia dini atau mungkin anaknya yang sekolah, ini pastikan datanya sudah terupdate juga di DTKS. Caranya bagaimana? Caranya adalah sementara ini hanya bisa dilakukan lewat operator DTKS yang ada di desa atau kelurahan. Jadi bisa melaporkan ke operator desa atau kelurahan untuk mengupdate data DTKS jika nama anak Anda, mungkin yang balita atau yang sekolah ini belum masuk data kemiskinan atau belum update. Kemudian untuk selanjutnya tanda-tandanya adalah nama Anda di final closing. Nah, ini sudah saya jelaskan ya. Jadi pendamping ini ketika melakukan pemutakhiran ini setiap 1 bulan sekali untuk bantuan tahap berikutnya yang dicairkan triwulan. Kalau untuk tahap 3 final closing, batas akhir pemutakhiran data KPM PKH ini di tanggal 5 Mei kalau nggak salah kemarin ya. Nah, ini ketika tanggal 5 Mei batas terakhirnya, ini pastikan Anda ini setiap bulannya ini melakukan kewajiban yang menjadi kewajiban dalam aturan PKH. Yang pertama adalah yang punya anak sekolah, ini sudah melaksanakan kewajiban di mana tingkat kehadiran anak sekolahnya ini adalah 85% tingkat kehadirannya di dalam sekolah, baik itu SD, SMP maupun SMA. Kemudian pastikan Anda juga melakukan kewajiban untuk yang mempunyai anak balita, usia dini, atau ibu hamil juga memeriksakan kehamilannya ke fasilitas kesehatan terdekat, bisa posyandu atau puskesmas. Nah, ini paling tidak 1 bulan sekali ya. Kemudian untuk yang kesejahteraan sosial juga sama. Untuk lansia atau disabilitas berat, ini kalau lansia biasanya mengikuti kegiatan sosial atau keagamaan. Ini minimal 1 tahun itu 1 kali ya untuk kesejahteraan sosial. Nah, selain itu juga Anda juga wajib untuk menghadiri setiap pertemuan kelompok, baik itu pertemuan kelompok dalam rangka FDS atau P2K2. Nah, jadi itu ya. Jadi kalau sudah final closing, pastikan kewajiban-kewajiban Anda ini sudah terpenuhi sehingga di final closing Anda termasuk yang sudah komitmen. Kalau keterangannya tidak komitmen, misal tidak pernah menghadiri pertemuan kelompok, anaknya jarang masuk sekolah, yang ibu hamil atau anak usia dini jarang memeriksakan kehamilan atau ke posyandu untuk anaknya.
Nah, ini nanti akan terdeteksi tidak komitmen sehingga bantuannya ini akan tertunda. Nah, jadi itu ya. Jadi kalau untuk melihat komitmen atau tidaknya juga, itu para pendamping PKH yang bisa melihat di final closing di tanggal 5 Mei yang lalu. Nah, ini menjadi acuan juga untuk pencairan PKH tahap 3. Nah, selain itu, selain tanda-tanda yang tadi itu, ada tanda yang lain juga, yakni Anda data di DTKS. Nah, data Anda di DTKS ini tidak bermasalah. Baik itu masalah NIK atau nama mungkin tidak padan dengan Dukcapil atau mungkin datanya itu tidak ganda. Jadi kalau nama di DTKS tidak bermasalah ini dan juga masih layak, masih komitmen di EPKH-nya, ini insya Allah bantuan PKH tahap 3 ini nanti akan lancar, akan aman, dan insya Allah akan cair. Jadi itu ya. Jadi walaupun sudah komitmen, namun data di DTKS ini masih bermasalah, itu nanti akan terkendala. Bahkan mungkin tidak bisa dicairkan bantuannya. Karena apa? Karena untuk mencairkan PKH ini juga kewenangan dari Kementerian Sosial melalui Bank Himbara. Jadi Bank Himbara saat ini enggan menyalurkan bantuan sosial jika data KPM, baik itu PKH maupun BPNT, ini belum padan dengan data Dukcapil. Maka dari itu, selain KPM PKH yang sudah komitmen melakukan kewajibannya tadi, kalau datanya bermasalah di DTKS, ini makanya kemungkinan pencairan bantuannya ini akan terkendala. Bahkan mungkin tidak bisa cair. Nah, jadi itu ya tadi tanda-tanda bagi keluarga atau KPM PKH yang nanti akan cair bantuannya di tahap 3. Demikian informasi dari saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.